pertanyaan kamu itu bukan nggak sesuatu nggak logis di kalangan gereja. Itu maksud Ya saya. emang nggak logis. Penebusan dosa siapa yang bilang logis? Enggak, bukan ke situ konteksnya. Maksud saya begini, kalau ada orang terus berbuat dosa di dalam gereja, itu bukan berarti Tuhan akan menebus dosanya. Kalau dia bertobat dan menerima Yesus, itulah namanya penebusan dosa. Itu. Jadi nah, kalau dia Oke. terus berbuat dosa, sebentar, cicing lah. Kalau dia terus berbuat dosa, dia tidak bertobat dalam pencabulannya, artinya dia nggak akan menerima penebusan Yesus. Di situ penjelasannya, Bos. Lah itu dia, makanya aku bilang Pak Jospen, penyaliban kematian Yesus di atas kayu salib ternyata tidak tuntas menyelesaikan dosa orang Kristen. Nggak tuntas, karena tidak tuntas diselesaikan oleh iblis. Di mana di situ dikatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi Yesus menembus dosa di atas kayu salib dengan jerih payah itu, dengan diolok-olok, ditelanjangi, ternyata tidak tuntas menyelesaikan dosanya orang Kristen. Nggak tuntas itu. Ternyata endingnya yang bisa menyelesaikan pelaku dosa dari Kristen itu diserahkan kepada iblis. Kalau sudah diserahkan kepada iblis, nanti tubuhnya binasa. Iblis kan doyan darah juga kan? Nah, tubuhnya nanti binasa. Nah, rohnya nanti diselamatkan di hari Tuhan. Sebentar, begini. Arti menyerahkan kepada iblis itu ya, jangan kamu tafsir diserahkan kepada iblis. Arti penafsirannya itu begini. Baca 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi ketika kita diserahkan kepada iblis, artinya ketika keanggotaan jemaatnya dikeluarkan dari gereja, artinya dia udah berada di bawah kuasa gereja. Kalau di bawah kuasa gereja, di luar kuasa gereja, artinya dia berada di bawah kuasa dunia. Nah, kalau dia berada di bawah kuasa dunia, artinya di bawah kuasa si jahat. Nah, kalau berada di bawah kuasa dunia, artinya terserah dia. Apakah dia terus-terus melakukan dalam dosa, itu artinya dalam dunia, artinya dia berada dalam dosa itu, artinya berada dalam kuasa si jahat, ya terserah dia. Tapi kalau dia bertobat, dia bisa masuk lagi ke dalam komunitas gereja. Itu maksudnya. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 19 mengatakan bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa. Kenapa Pak Jospen menjelaskannya itu melawan dari yang tertulis? Saya juga bingung. Begini, loh, kitab Anda itu mengatakan gini loh Pak Jospen. Kan orang Kristen sering bangga menjelaskan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menebus dosa orang-orang Kristen, kan gitu. Sudah dijamin, sudah termaterai masuk surga. Bilangnya begitu. Lalu ketika Yesus mati di atas kayu salib, setelah mati dia dikuburkan, dia masuk ke alam maut. Dia mengalahkan si jahat. Lalu dia bangkit, bukti mengalahkan iblis, menaklukkan iblis. Faktanya iblis masih bekerja. Ternyata di sini masih di bawah kuasa si iblis. Dan ternyata di sini dosa jemaat pun tidak ditebus oleh Yesus. Bahkan justru di sini yang menyelamatkan Pak Jospen itu adalah iblis. Saya sebutkan, baca kalimatnya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Siapa di sini yang diserahkan? Pelaku dosa, pelaku maksiat tadi yang kitab Anda menyebutkan pencabulan. Nah, itu pelakunya tuh. Dia tidak ditebus dosanya oleh Yesus. Tapi justru orang itu kalau mau selamat harus diserahkan kepada iblis. Contoh misal mungkin Pak Jospen berdosa, serahkan aja kepada iblis, taruh di bawah pohon beringin kan gitu. Nanti juga habis darahnya itu Pak Jospen, tubuhnya binasa, rohnya selamat di hari Tuhan. Bukan nggak itu ada maksudnya. Di sini tidak mengajarkan bertobat. Emang ada iblis mengajarkan bertobat? Begini, oke, saya terangkan. Ayat 1 Korintus 5 ayat 5 itu kalau kita ambil tafsirnya itu, kita baca dulu ayat yang lain ya, penafsiran yang lain. Kita baca mengapa arti kalau dalam lindungan Tuhan, terus apa artinya kalau dalam lindungan kuasa si jahat. 1 Yohanes 5 ayat 18 dulu kita baca baik-baik ya. Kita tahu
bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Jadi ketika 1 Korintus 5 ayat 5 mengatakan orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, artinya begini, kalau dia mau berada dalam komunitas gereja, meninggalkan itu dosa, dia berada dalam lindungan Kristus. Nah, ayat 19, 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi kalau dia mau meninggalkan dosa itu, dia berada dalam komunitas gereja dan berada dalam perlindungan Kristus. Nah, yang jadi masalah kan dia nggak mau bertobat. Nah, artinya kalau dia tidak mau bertobat, dia dikeluarkan dari gereja. Nah, kalau dikeluarkan dari gereja, dia berada dalam kuasa si dunia. Artinya Si iblis. dunia, dia tidak apa? Artinya dia berada di bawah kuasa si jahat. Udah paham kan Pak Jospen di situ? Pertama poinnya tidak ada penebusan dosa bagi Kristen kan? Wah, nggak gitu. Loh, Nggak gitu. 1 Korintus 5 itu orang itu ditebus nggak dosanya oleh Yesus? Karena dia menolak pertobatan. Ya tobat. Berarti bukan penyaliban Pak Jospen. Intinya menyelesaikan dosa itu dengan pertobatan. Yang lebih aneh lagi adalah biar orang itu selamat diserahkannya kepada iblis. Ini makin parah. Di mana iblis mengajarkan keselamatan, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Iblis itu menyesatkan manusia. Ini juga membuktikan kegagalan katanya semua ketika Yesus mati di atas kayu salib dan dia bangkit kembali, itu membuktikan mengalahkan iblis. Orang Kristen sering bilang begitu. Faktanya justru di sini malah iblis masih berperan. Malah justru sebagai keselamatan. Oke, ada guru kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu teman-teman sekalian. Lanjut Dinda, lanjut. Saya monitor dari jauh. Silakan. Siap. Nanti masuk aja Gurunda ya. Ya gitu Pak Insya Allah. Jospen. Kenapa tadi? Yang Kristen tadi siapa? Ini mau ngebantah. Kan begitu faktanya. Katanya Yesus itu, bahkan dia sering bilang dari kemarin tuh, iblis nggak tahu kalau dia telah mengalahkan si iblis. Kan gitu. Nah faktanya, iblis masih berkuasa. Malah di sini berperan. Diserahkan kepada iblis, nanti rohnya diselamatkan di hari Tuhan. Pak Jospen malah mengatakan nyuruh bertobat. Pertobatan artinya memang penebusan dosa itu bohong. Dengan cara Yesus mati di atas kayu salib. Ya, Pak Jospen sudah nyerah. Silakan, ini siapa ini? Ya. Mau masuk ya, silakan. Terus boleh. Ya, silakan Pak Jospen. Lanjut dulu Pak Jospen. Saya udah terangkan, cuman kan Kang Arif ini kan pabalietnya. Nyantai aja Pak Benatua. Iya, nyantainya saya nggak itu. Cuman maksud saya begini, ketika dia berada ketika seseorang berada di bawah dalam persekutuan Kristus, berada di bawah dalam persekutuan tubuh Kristus, dia berada dalam perlindungan Kristus. Itu otomatis itu, karena kata Yesus begini, di mana dua tiga orang berkumpul, di situ namaku ada. Nah, jadi ketika seseorang memisahkan diri dari persekutuan itu karena dia berbuat dosa dan dia tidak mau bertobat dari dosa itu, seperti yang di 1 Korintus 5 ayat 1 tadi katakan. Nah, gereja harus mengekskomunikasikan dia, mendisiplin dia, mengskors atau memberi peringatan atau memecat dia dari keanggotaan gereja. Mengapa? Itu adalah tindakan disiplin dari gereja supaya gereja tetap kudus di hadapan Tuhan. Iya, dipecat dari gereja Pak Jospen. Sudah paham di situ. Jadi gini ya, kalau saya coba sebut sedikit ya. Pertama, ini jemaat gereja nih, dia pelaku dosa yang sudah tidak tertolong lagi, dia gemar berdosa kan gitu, tadi sudah dijelaskan. Maka dipecatlah dari gereja. Setelah dipecat dari gereja, orang itu diserahkan kepada siapa?
Nah, ketika dia berada di luar persekutuan gereja, di luar tubuh Kristus, artinya dia di luar perlindungan kuasa Allah, kuasa Kristus. Itu. Karena apa? Berani jujur ya. Iya, bentar. Pak Jospen, setelah dipecat dari gereja, orang itu diserahkan kepada siapa, Pak Jospen? Artinya kalau dia berada di luar dari persekutuan gereja, artinya dia terserah dia. Artinya dia Kok jadi terserah dia? Sesuai dengan dalil, katanya tadi percaya dengan kitabnya. Iya, dengarkan dulu. Iya, gereja kan tidak bisa menyelamatkan tuh. Gereja tidak bisa menyelamatkan jemaatnya. Jemaat dosa itu tidak bisa ditolong oleh gereja. Maka dikeluarkanlah dari gereja karena itu sebagai bentuk aturan kan gitu. Nah, setelah dikeluarkan dari gereja, ternyata orang itu bisa selamat nanti di hari Tuhan asal diserahkan kepada siapa, Pak Jospen? Artinya kan pemecatan itu kan bertujuan untuk mendisiplin. Pak Jospen nggak berani jujur, Pak Jospen. Please lah Pak Jospen, jujur, katanya ini kitabnya dipercaya, diimani. Begini, kamu yang menangkap Gimana? makna ayat itu berbeda. Itu maksud saya. Makanya Nah, berbedanya coba gini, coba Pak Jospen sebutkan. Sebentar. Iya, coba sebutkan gini dulu. Habis ini Pak Jospen jawab ya. Sebentar. Iya, Pak Jospen jawab. Saya sedikit saja. Orang itu harus diserahkan kepada siapa, Pak Jospen? Sebentar dulu. Begini, dengarkan baik-baik. Nah, sebentar saya bacakan dulu ayatnya itu secara jelas. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya, ya. Terus saya lompat ya, ayat 3. Sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir, tetapi secara rohani hadir. Aku sama seperti aku hadir, telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ayat 4. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dan kuasa Yesus Tuhan kita. Nah, jadi ketika kita menyatukan diri dengan saudara-saudara kita dalam persekutuan Kristus, dalam tubuh Kristus, kita berkumpul dalam roh. Makanya Yesus mengatakan karena Allah itu roh, maka kita harus berbakti dalam roh dan kebenaran. Inilah yang dimaksud dalam Kalau ajaran Yesus sudah Pak Jospen. Cicing heula. Tenang dulu. Kemana-mana Pak Jospen ini. Sebentar dulu. Nah, makanya di ayat 5 dikatakan begini. Dengarkan dulu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Agar apa? Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Artinya begini, kalau ketika dia berada di luar dari komunitas gereja itu, dia bertobat, artinya dia akan kembali kepada Tuhan. Rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu jawaban saya. Di luar itu nggak bisa lagi saya jawab. Terserah kau lah, mau kau jawab. Iya betul. Jadi kan gini ya, itu kan udah jelas tadi. Sanksi, Gini aja, saudara. ya Bu Karina, saya sedikit tanggapi dulu ya, saya tidak lama. Di situ sudah dikatakan sanksi untuk jemaat. Pertama di sini menggugurkan doktrin penebusan dosa Yesus mati di atas kayu salib. Oke, itu pertama. Kenapa? Karena di sini ternyata jemaat gereja pun tidak bisa diselamatkan. Dikeluarkan dari jemaat, setelah dikeluarkan diserahkan kepada iblis. Ternyata di sini iblis malah justru menyelamatkan mereka. Karena di situ dikatakan orang itu harus diserahkan dalam nama Yesus kepada iblis. Nanti tubuhnya binasa, selamat rohnya di hari Tuhan. Iblis pun di sini berperan menyelamatkan. Oke. Boleh, Di sini semoga guru kami sudah bisa gabung. Oke, aku tambahin ya, boleh ya. Ini karena udah malam, udah pada tidur semua, saya agak pelan bicara, oke? 1 Korintus 5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya. Binasa ini kepada orang yang mati ya, agar rohnya diselamatkan. Ini pada hari Tuhan. Ini belum terjadi, saudara-saudara. Pada hari Tuhan nanti, orang-orang yang sudah binasa, yaitu orang-orang yang mati, dibangkitkan, diselamatkan atas nama Tuhan Yesus. Diserahkan kepada iblis, tubuh yang diserahkan, namun rohnya kembali kepada yang punya. Pada hari Tuhan mereka dibangkitkan, yang selamat dipisahkan, yaitu domba.
diselamatkan dan kambing dipisahkan kambing dan domba. Itu saudara-saudara. Jadi ini Bu belum Karina. terjadi, masa yang akan datang. Tidak ada yang Ya. bilang tidak ada yang bilang sudah terjadi. Tidak ada. Memang di hari Oke. Tuhan itu kan nanti, peristiwanya nanti. Nah, sekarang orangnya baru, pelakunya ada nih. Dosa di dalam jemaat Kristen. Aku Anda tambahin bilang Bang tadi. Alif. Oke. tambahin. Poin Aku tambahin sebentar. poin pertama Bu Karina, poin pertama yang perlu dipahami, doktrin penebusan dosa dengan Yesus mati di atas kayu salib gugur. Betul? Bang Alif, Karena orang percaya ini nggak tetap akibat dosa berdosa. adalah maut? Oke. Akibat dosa adalah maut. Ini namanya maut ini adalah milik iblis. Mau Lah milik iblis. Oke, iya. Nanti rohnya Doktrin Pak Bu Karina. Poin pertama, doktrin penebusan dosa bagi Kristen gugur. Oke? di mana Karena tuh? orang ini tetap berdosa, justru akan dikeluarkan dari jemaat gereja. Karena dosanya Nggak sudah ada melampaui kaitannya, batas. nggak ada kaitannya gereja di sini. Di sini nggak Nah, ada itu disebut dosa nama dalam gereja. jemaat gereja loh. Tadi Pak Jospen juga udah bilang, kenapa dibantah? Nggak ada, menurut saya nggak ada di sini. Dosa dalam Orang jemaat mati. ini jemaat apa ini? Bukan jemaat Sebentar, gereja. Ini Ya kenapa ampun. beda lagi? Aduh, Mak. Di mana ada di sini? Itu sudah sangat jemaat? jelas Bu Karina. Di mana ada di sini jemaat? Nggak ada. Ya, perikopnya aja disebut dosa dalam jemaat. Iya. Kalau begini ajaran maksudnya. Yesus, kan Yesus mengajarkan bertobat, percaya Tuhan itu Esa, itu ajaran Yesus. Percaya Yesus utusan Tuhan, kan gitu. Apa ajaran Yesus mengajarkan bertobat? Ya agar selamat. Agar selamat hidupnya. Nah, Jadi sekarang mari kita lihat ajaran untuk orang Kristen dari bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus. Di sini dikatakan apa? Ketika orang itu sudah berdosa, melakukan percabulan dan sebagainya, maka orang itu dikeluarkan, tadi menurut Pak Jospen, dikeluarkan dari jemaat gereja, lalu orang itu diserahkan kepada iblis. Apa tujuannya? Tubuhnya nanti binasa, rohnya diselamatkan di hari Tuhan. udah bisa saya tambahi. Oke? Oh, silakan. Oke. Kalau mau ditambahin. Nah, apa artinya iblis dan Tuhan Yesus di sini? Yesus yang memiliki kehidupan yang kekal, iblis memiliki kematian yang kekal. Nah, sekarang ada orang mati, ya kan? Rohnya kembali kepada yang punya, tubuhnya dimiliki oleh iblis. Tiba saatnya diselamatkan pada hari Tuhan, yaitu dipisahkan orang-orang mati itu dalam diserahkan Bingung, dalam Bu nama Karina Tuhan bingung. Yesus. Bu Bukan, Karina saya nggak bingung. bingung, saya nggak bingung. Dengar. Ini Oke. saja simpel kok, simpel. Iblis lah pemilik dari orang mati yang dibangkitkan dan kekal. Kekal Oke, di orang kematian. yang mati di sini orang berdosa atau bukan, Bu Karina? Nah, semua orang berdosa, akibat dosa adalah maut. Loh, kok jadi semua orang berdosa? Ini pelaku dosa. Jadi Ini pelaku sebentar. dosa ini. Sebentar. Maut Orang di sini yang saya berdosa maksud, ini, orang saudara. yang berdosa diserahkan kepada iblis. Ini sedang membahas tentang Aduh. pelaku dosa. Makanya disebut perikopnya dosa dalam Jadi, jemaat. saudara, jangan membahas kematian orang yang sekarang ini. Kematian yang permanen yang dibahas di sini adalah milik iblis. Jadi antara Tuhan Yesus dan iblis, kematian yang kekal diserahkan kepada iblis. Bunyi Kehidupan tali. yang kekal diserahkan kepada Yesus. Itu Astagfirullahaladzim. maksudnya. Bu Karina, bunyi ayatnya apa? Penjelasannya apa? Ini Ya. nggak nyambung, Ya Bu Karina. ampun. Orang Karina. yang berdosa milik siapa? Milik iblis. Ah, Oke? nanti selamat Semua nggak orang nanti orang berdosa. itu? Semua orang Ya, orang berdosa yang itu berdosa dulu. yang dimiliki oleh iblis selamat nggak nanti di hari Tuhan? Orang yang berdosa Orang yang berdosa kata Bu Karina milik iblis. Nah, ketika dimiliki oleh iblis, orang itu sudah mati, rohnya selamat nggak di hari Tuhan? ya sekarang gini, orang yang mati Iya. kemana rohnya? Itu dulu, Bang Alif. Pertanyaanku 4 Kenapa Bang nggak Alif jawab berani ya. jujur? Udah Ini sederhana pertanyaan kali kita untuk kelima, Bang memahami Alif. ini. Aduh, Bu Karina, Pertanyaan Bu kelima. Karina. Sebentar. Pertanyaan kelima Bang Alif. Orang yang mati kemana rohnya? Orang yang mati tubuhnya kemana? Tubuh ke tanah, rohnya kemana? Anda tahu nggak? Makanya kalian jangan percaya setan. Nggak ada setan orang mati. Lah ini ajaranmu yang nyebut-nyebut iblis kok jadi ke kami?
Bu Karina, Ya, bukan masuk membahas dulu. semua orang. Ini tentang pelaku dosa, Bu Karina. Ini tentang pelaku dosa. Tolong jangan diperumit. Ini sudah sangat mudah dipahami loh. Tinggal Bu Karina ini sebagai Kristen dan juga Pak Jospen, pede atau tidak menjelaskan ayat ini? Bangga atau tidak sebagai Kristen? Kenapa nggak pede? Di sini sudah sangat jelas, pelaku dosa sudah tidak bisa diselamatkan.